Kamu pernah dengar nggak program penghijauan di Arab Saudi? Iya, yang SGI itu kan mereka menanam pohon itu buat mengatasi iklimnya, terus polusi, terus debu dari gurun. Aku sih baca dokumentasinya sih seperti itu. Wah serius, kayaknya memang jarang negara yang memiliki sebagian besar gurun mempunyai program sebesar itu. Sebenarnya banyak alasan, tapi yang paling penting itu karena di sana itu semakin lama panasnya tuh semakin meningkat, terus juga polusi udaranya, terus mereka itu ingin meningkatkan apa ya? Di informasinya itu meningkatkan emisi karbon yang menariknya itu langkah mereka ini sejalan banget dengan ajaran Islam. Iya, aku pernah dengar kalau menanam pohon dalam Islam itu sedekah jariah, tapi aku belum tahu detailnya. Oh begitu. Jadi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh manusia, hewan atau burung, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Masya Allah, jadi hewan yang memakan pohon itu pahalanya sampai ke penanamnya. Iya, itulah indahnya Islam. Menanam pohon itu bukan kegiatan duniawi, tapi juga berpahala panjang. Jadi menurutku dihubungkan dengan penghijauan Arab itu, mereka itu sebenarnya itu ingin apa ya? Melakukan salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam. Berarti selain manfaat lingkungan ada juga nilai ibadahnya. Benar. Kalau program ini berjalan dengan baik, berarti mereka mendapat pahala jariah dalam skala nasional ataupun internasional. Iya, benar sekali. Bayangkan ya, pohon dan banyaknya makhluk yang akan menikmati oksigen, buah-buahan, terus habitat yang tercipta dan keteduhan. Kalau dipikir-pikir, Islam memang peduli sama lingkungannya ya, tapi banyak orang cuma fokus sama ibadah dan puasanya, padahal menjaga lingkungan juga sebagian dari ibadah. Iya, Allah sampai menjadikan manusia itu sebagai khalifah, dan Allah itu berfirman, janganlah kalian merusak muka bumi setelah Allah memperbaiki. Jadi penghijauan di Arab Saudi itu sebenarnya bagian dari amanah sebagai khalifah. Tepat, mereka berusaha memperbaiki lingkungan agar tidak berdampak polusi, organisasi, dan eksplorasi sumber daya. Aku baca juga kalau Riyadh sedang berusaha menjadi salah satu kota hijau terbesar di dunia. Mereka mau membangun taman yang luasnya puluhan kilometer. Iya, kota hijau itu bisa mengurangi panas, memperbaiki kualitas udara,
dan meningkatkan kesehatan mental penduduk. Kota hijau di zaman Nabi itu menjadi tempat peristirahatan. Kalau begitu, penghijauan bukan hanya soal pohon, tapi soal peradaban, bagaimana manusia hidup berdampingan dengan alam. Kamu benar. Islam mengajarkan keseimbangan. Mereka menyebutnya dalam mizan timbangan. Harus seimbang antara kebutuhan manusia dan kebutuhan alam. Aku juga ingin tahu lebih dalam, apakah pada zaman Nabi juga ada konsep konservasi alam? Iya ada, bahkan Rasulullah SAW pernah menetapkan kawasannya yang disebut dengan hima, yaitu kawasan yang dilindungi dari perusakan. Seperti Taman Nasional zaman sekarang itu loh, yang tidak boleh menebang pohon sembarangan dan juga tidak boleh membunuh hewan. Serius, berarti Nabi sudah punya konsep konservasi sejak 1400 tahun yang lalu. Iya, itulah kenapa banyak ulama yang membahas lingkungan sebelum manusia modern membicarakan. Tapi menanam pohon di gunung itu pasti sulit. Tanahnya tandus, air terbatas. Bagaimana mereka mengatasinya? Beberapa caranya. Satu, menggunakan teknologi irigasi canggih yang tahan air. Dua, memilih jenis pohon yang tahan panas dan kekeringan. Tiga, menciptakan sistem yang memanfaatkan air daur ulang. 4. Menanam pohon secara bertahap, tidak sekaligus. Wah, bisa. Mereka pasti perlu riset besar-besaran. Betul, tapi yang menarik, meskipun tantangannya berat, mereka tetap melakukan. Ini menunjukkan keseriusan dan kembali lagi sejalan dengan nilai Islam bahwa usaha memperbaiki bumi itu wajib dilakukan meskipun terlihat sulit. Aku semakin paham sekarang. Ternyata proyek penghijauan itu tidak hanya tentang dunia, tapi juga tentang akhirat. Betul, kamu tahukah ada hadis yang mengatakan jika kiamat terjadi dan tanganmu ada benih, maka tanamlah benih itu. Artinya bahkan ketika bumi hampir kiamat, menanam itu tetap bernilai ibadah. Indah sekali. Jadi Islam melihat menanam pohon sebagai simbol harapan. Tepat, pohon itu simbol kehidupan, rahmat, dan masa depan. Jadi kalau suatu negara menanam miliaran pohon, itu seolah-olah mereka sedang menanam harapan baru bagi generasi berikutnya. Kalau Arab Saudi saja melakukan penghijauan sebesar itu, berarti kita di Indonesia yang tanahnya subur seharusnya lebih mudah melakukan hal yang sama. Ya, kita tinggal di negara tropis, tanahnya besar, pohon tumbuh cepat, tapi kadang kurang kesedaran. Padahal pahala menanam pohon bisa berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk negara kuno.
Benar, aku jadi mikir buat ikut kegiatan penghijauan di sekolah atau ikut komunitas tanam pohon. Nah, itu bagus. Kita bisa mulai dari hal kecil. Islam mengajarkan amal kecil yang rutin lebih baik daripada amal besar yang jarang. Menurut kamu, apa yang akan terjadi kalau program ini sukses 20-30 tahun ke depan? Mungkin gurun akan berkurang, udara lebih sejuk, hewan liar punya habitat, tanah lebih subur, dan manusia hidup lebih sehat. Dari sudut pandang agama, pahala yang mengalir juga luar biasa. Miliar pohon berarti miliaran sedekah yang terus berjalan. Amin. Semoga begitu. Aku harap negara-negara lain juga meniru, karena bumi ini milik semua, bukan hanya milik satu negara. Betul, dan Islam mengajarkan bahwa bumi ini amanah, tidak peduli kamu tinggal di Arab Saudi, Indonesia, atau negara lain. Tugas kita sama, menjaga bumi. Namun, ini juga berdampak buruk, karena ini juga termasuk tanda-tanda kiamat. Maka dari itu kita harus menyiapkan amal kebaikan. Ya, semoga kita termasuk orang yang diselamatkan. Amin. Sekian dari kami, materi kami. Semoga bermanfaat ya. Yuk. Sekian dari Oh. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat. Mungkin nama Yo. kasih nama. Yo. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kau semoga kan bermanfaat. Semoga bermanfaat. Oke. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.